Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kader-kader HMI seluruh dunia. Bab yang paling gencar dibahas dalam NDP itu biasanya adalah bab 1, dasar-dasar kepercayaan. Karena bab 1 ini mengulas tentang the basic principles of religion of Islam. Jadi membahas tentang usuluddin, tentang rukun iman, tentang bagaimana seseorang bisa mencapai pengetahuan tentang kebenaran. Karena yang kita cari adalah kebenaran, yang puncaknya itu adalah wujud dari Tuhan. Sehingga perdebatan tentang Tuhan ini mengawali dari pembahasan nilai-nilai dasar perjuangan. Hanya saja kita temukan model pembahasan tentang bab 1 NDP ini dalam aneka ragam, termasuk yang paling sering atau dominan dipraktikkan selama ini atau mungkin sebelumnya adalah metode brainstorming ataupun brainwashing untuk mendebate, untuk men-challenge, berdialektika tentang eksistensi. Apakah Tuhan itu ada atau tidak ada? Jadi peserta semacam ditantang untuk membuktikan apakah Tuhan itu ada atau tidak. Tentu untuk level pemikir mahasiswa semester awal, mereka percaya sih secara sederhana bahwa Tuhan itu ada. Tapi ketika diajak kepada ranah pembuktian, tentu pasti akan kelabakan juga. Karena bagaimana cara membuktikan sesuatu yang tidak bisa diobservasi, tidak bisa ditunjukkan wujudnya, ya sekedar percayaan aja, akhirnya hanya sekedar hipotesis bahwa dia itu ada atau tidak ada, kira-kira begitu. Dan itu menjadi menarik, hangat dan panas, apalagi ketika para instruktur ini punya kemampuan argumentatif untuk membungkam, mengosongkan, untuk melakukan proses takhali, ya, pengosongan daripada keyakinan-keyakinan yang tak beralasan yang dipunyai oleh para calon kader. Di satu sisi memang kita tidak bisa membantah bahwa perdebatan tentang Tuhan ada atau tidak ada itu sangat intensif mengawali topik NDP dalam forum training kelas LK1. Kita jadi bertanya-tanya sebenarnya kenapa perdebatan ini begitu intensif. Ya memang LK1 penekanannya adalah pada pencarian kebenaran. Jadi memang sangat intensif dibilang. Harus intensif dibilang itu sebab formula penekanan dari tujuan LK1 adalah penguatan aspek afeksi, kesadaran kejiwaan tentang keberadaan Tuhan. Jadi NDP bab 1 memang menjadi fokus utama untuk kader LK1. Jadi betul-betul merasakan keberadaan Tuhan secara argumentatif, khususnya syukur kalau bisa masuk pada ranah sifatnya kesadaran yang lebih dalam. Jadi kalau kita pikir-pikir perdebatan tentang pentingnya perdebatan tentang Tuhan ada atau tidak ada, itu juga tidak terlepas dari kesejarahan HMI yang ketika masa berdirinya itu tahun 47 masih berhadapan dengan agresi Belanda. Belanda masuk ke Indonesia juga punya agenda-agenda lain termasuk kristenisasi, sehingga punya ideologi tertentu tentang ketuhanan yang coba diperkenalkan oleh para misionarisnya. Jadi HMI hadir juga untuk melawan, paling tidak ya, untuk mempertahankan kemerdekaan dan sekaligus mempertahankan Islam. Dua hal itu. Karena itu bagaimana membentengi akidah atau pemikiran umat tentang pemikiran ketuhanan dalam versi Islam versus versi yang dibawa oleh para misionaris itu satu. Kemudian pemikiran keislaman tentang ketuhanan juga menjadi semakin urgent ketika masuk pada era tahun 60-an, 65 khususnya ketika PKI mulai mendominasi Indonesia. Jadi PKI itu hadir di kampus-kampus
mencoba merecoki pemikiran mahasiswa tentang ketuhanan, bahwa memang Tuhan itu tidak ada. Jadi ideologi dari materialisme itu tumbuh pesat pada era 65. Tidak hanya di Indonesia, mungkin juga di Uni Soviet, Cina, ataupun bagian belahan dunia lain. Bahkan negara-negara Islam itu banyak muncul partai komunis yang walaupun satu sisi dia berbicara tentang komunalisme masyarakat, tapi juga tidak terlepas dari kebebasan mereka berpikir tentang dialektika materialisme, ajaran Karl Marx dan sebagainya yang memang menggerogoti secara ideologis. Mereka meramu pemikiran-pemikiran kritis, logika-logika bahwa wujud esensi manusia itu adalah materi, sehingga meniadakan Tuhan pada puncak hierarki daripada wujud. Makanya tidak heran, tidak hanya Indonesia, bahkan negara-negara yang punya filsuf pemikir Islam yang besar sekalipun seperti di Persia, kemudian juga muncul pada periode itu tokoh-tokoh seperti Murtada Mutahari yang memperkenalkan falsafatuna, filsafat kami, yang di dalamnya itu berisi pemikiran-pemikiran kritis, perspektif filsafat Islam yang coba membabat habis pemikiran-pemikiran materialisme ini. Jadi memang dialektika NDP terkait bab ketuhanan ini menjadi penting pada era itu. Pertanyaannya, apakah sampai sekarang pola yang sama masih dibutuhkan? Ya, sebagai organisasi yang mendidik calon kader intelektual, para pemikir, tentu filsafat ketuhanan ini juga masih relevan. Namun perlu diingat bahwa zaman sudah bergerak lebih jauh dari sekedar melawan komunisme. Komunisme sebenarnya sudah mirip-mirip, tidak ada lagi. Jadi perdebatan hari ini bukan lagi tentang Tuhan ada atau tidak ada. Mirip-mirip sudah hilang, tidak ada ya, walaupun juga berkembang kelompok-kelompok ateisme sekarang di kampus juga perkembangannya sangat pesat, sehingga pemikiran tentang ini juga penting. Namun lebih jauh lagi, kenapa orang hari ini banyak berubah menjadi ateis, termasuk di kampus-kampus sudah terbuka grup-grup yang mengatakan Tuhan tidak ada. Itu lebih disebabkan karena kejenuhan mereka dalam beragama. Jadi mereka menjadi ateis bukan karena tidak beragama sejak awal. Justru mereka orang-orang yang dilahirkan dalam agama, tetapi agama membuat mereka menjadi jenuh. Doktrin-doktrin ketuhanan begitu dahsyat diberikan, hafalan-hafalan ketuhanan begitu banyak, pemikiran-pemikiran ketuhanan terlalu sporadis, tetapi mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan selama hidupnya. Hanya ada nama Tuhan, hanya ada teori tentang Tuhan, hanya ada filsafat tentang Tuhan, tapi tidak pernah diberikan metode bagaimana cara menjumpai wujud Tuhan itu. Itu problemnya. Jadi problem kita sekarang sudah masuk pada ranah spiritualitas. Ranah spiritualitas adalah ranah bagaimana cara merasakan bahwa Tuhan itu ada. Bukan sekedar pada dialektika Tuhan itu ada atau tidak ada. Jadi NDP untuk era millennials, untuk era Gen Z ini harus sudah difikirkan metode bagaimana membawa Islam ini, ideologi ini pada ranah setingkat lebih tinggi. Bukan sekedar dialektika Tuhan ada atau tidak ada, tapi harus ada simulasi-simulasi dasar di HMI yang membuat orang-orang bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada. Jadi NDP sudah harus sedikit digeser dari pemikiran tentang Tuhan ke level perjumpaan dengan Tuhan. Itu harus difikirkan. Jadi di HMI harus muncul mursyid-mursyid, para master yang kuat di pemikiran keislaman, sekaligus punya metode yang bisa membawa kader untuk merasakan energi, frekuensi, dan vibrasi dari keberadaan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.